Selamat bertemu kembali di channel Dedi Kasto Kastari. Kali ini saya bersama Pak Santos yang tinggal di Kaligawe RT 1 Bantul, Yogyakarta. Pak Santos seorang terapis yang menjalani profesi sudah sekitar 23 tahun dan kali ini menangani pasien sakit asam lambung. Selamat menyimak apa yang dilakukan Pak Santos. Semoga sehat. Terima kasih. Asam lambung nopo Pak niki tangani? Asam lambung. Nggih. Ada kasus tersendiri dari bersama Rasanya kan udah jauh lebih bagus. nek ngangge ngoleng-ngoleng nggih. Perut terjadi banyak gelembung senyawa angin yang ada dalam tubuh kita dipaksa untuk bersenyawa tadi, hingga akhirnya kebutuhan oksigen di dalam tubuh berkurang sehingga terjadi sesak di dalam dada, di dalam punggung kaku, kepalanya berat, atau bahkan sampai ke kasus vertigo. Ini dipicu dari awal sebuah ketika kita menyepelekan masalah makan karena kerjaan, karena mungkin problem yang lain, sehingga kita harus menunda waktu makan. Kedua, ketika kita makan walaupun sudah tepat waktu, tetapi kita salah dalam berperilaku. Nah, ketika kita makan lalu tidur terlentang sebelum 2 jam, ini sebuah kesalahan fatal sehingga terjadi kebocoran asam lambung, bisa naik ke atas mengintimidasi saluran pernapasan Anda, juga akhirnya akan naik lagi ke bagian fungsi jantung, sehingga fungsi jantung terganggu karena terintimidasi tadi oleh asam lambung. Terus cara menangani yang asam lambung dari pijat gimana, Pak? Oh ya, asam lambung kita bisa ambil dari titik antara ini sampai ke bagian tengah punggung kita, ke bawah di antara ini. Kita ambil, tekan yang keras. Satu tempat titik yang kita tekan, kira-kira tekanan kita 5-25 kilo beratnya, dan itu kita ambil dalam hitungan 30 atau setengah menit, biar pasien merasakan penanganan kita, lalu timbul reaksi di mana ketika kita tekan, nah ini di dalam perut bergejolak. Nah itulah
penanganan memecah senyawa asam lambung di dalam perut. Nih seperti ini, sebelah ruas kanan, sebelah ruas kiri juga kita tangani dengan metode yang sama. Lalu ketika terjadi rasa pusing yang dipengaruhi oleh asam lambung sehingga terjadi penegangan otot saraf di bagian punggung, kita tekan ini. Caranya sama, 3,5 menit dengan tekanan 5-25 kilo tergantung tingkat kronisnya pasien. Lalu bagian ini sampai ke sini. Ini pun juga. Lalu bagian ini kita ambil ke atas. Nah, ini kalau disertai dengan rasa pusing atau sampai ke kasus vertigo, ini kita lemaskan. Ini sampai ke sini, ini saraf sampai ke sini, nanti pusingnya hilang. Terus karena pusing itu mengganggu fungsi mata, biasanya matanya berat atau bahkan rasanya ada kotoran sehingga seringkali kita bersihkan, tetapi tidak ada kotoran karena itu memang pencairan di dalam mata itu terlalu banyak. Ini khusus untuk asam lambung yang sampai ke mata seperti ini, kita tekan. Ini sekitar 3 jari dari pangkal kepala. Nih. Lalu kita ambil 2 jari dari bagian tengah leher. 3, ini 2, kita tekan. Lalu spesifik untuk perutnya, munggah saya mas. Asam lambung, masalah yang paling utama adalah letaknya di sini, 4 jari di atas pusar kita. Ini kita tekan. Nah, ini sampai ke atas dada, sampai ke punggung, sampai kemana-mana, tergantung nanti pengaruh asam lambungnya itu naik kemana. Nah, ini yang paling utama menangani asam lambung adalah titik ini, 4 jari di atas pusar. Lalu sering dirasakan pasien adalah sesek, dadanya rasanya penuh, dikasih makan sedikit udah kenyang, jebebek bahasa Inggrisnya, jebebek. Ya, itu wes bikin emosi. Nah, ini tadi kalau sudah enak, terus kita ambil ini ada tulang iga. Ini, nah, titik pertemuan tulang iga lurus dari dada, kita tekan. Ini harus pelan karena sangat pasien merasa sangat begitu berat ketika ditekan ini. Nah, ini harus pelan-pelan dulu, pakai naluri. Nah, setelah ini pasien merasa nyaman, ini kita ambil titik di sekitar ini, iga, mepet, paling mepet. Nah, ini sekitar 3 jari, 4 jari, 5
5 jari. Jadi sekitar ini 1, 2, 3. Ini menekannya sangat pelan. Nah seperti ini, seperti ini. Nah ini kalau sudah pasien merasa lebih nyaman lagi, tinggal 2 titik ini. Demikian. Nah, lalu kalau ketika asam lambung itu ke bawah, ini bisa mengganggu fungsi saluran kencing. Kita akan mencoba menetralkan fungsi saluran kencing biar bekerja dengan normal. Ya, kita ambil 4 titik di bawah pusar, ini tengah-tengah, lalu kita ambil 3 jari ke samping kanan dan kiri, sekitar di sini. Nah ini sampai ke bawah ini. Wah sakit sekali ini. Nah kalau pasien masih merasa dadanya begitu penuh, napas kurang lega, tinggal titik ini saja yang kita tangani. Nah pergelangan tangan kita masukkan 3 jari, lalu di tengah jari ambil sampingnya. Nah di sini, ini kita tekan. Set. Masih sakit kalau ada kasus di sana. Jangan lupa bahwa kasus asam lambung bersumber pada ketidaknyamanan hidup pasien saat itu atau kebahagiaannya sedang terganggu, entah alasan pekerjaan, problem keluarga, itu terus mengganggu pola makan, pola pikir, pola hidup, karena sumber dari masalah hidup cuma 3 hal: makan, tidur, BAB. 3 hal itu kalau berjalan normal, dari masalah kuli sampai presiden, masalahnya sama, 3 hal: makan, tidur, BAB. Itu asal lancar, kita hidup serba berkecukupan.